Iki lah wong bule mangan nggo tangan. Bes pokoke wis. Mantep. Tak lepone TikTok karo aku. Ya, bagus. 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 Bule dibilang jorok saat makan pakai tangan. Kritikus dari Amerika justru tertampar realita. Tuh calon wali kota New York yaitu Zohran Mamdani makan biryani pakai tangan. Nah udah tuh muncul perdebatan tentang makan di tangan ini. Pokoknya segala komentar rasis, klasis, dibilang nggak beradab, jorok dan lain sebagainya tuh ada di perdebatan ini. Sebenarnya makan pakai tangan itu menurut aku adalah pengalaman sensory, pengalaman kuliner yang beda aja gitu. Kita makan pakai tangan bukan karena kita nggak bisa beli sendok garpu, tapi karena untuk di makanan tertentu pengalaman makannya ya dengan tangan itu. Bayangin makan nasi liwet, nasi padang, lalapan, yang kita cari itu sensory experience-nya. Dari perdebatan ini juga banyak orang Asia Timur dan juga orang kulit putih yang bilang itu jorok. Kalau ngomongin jorok, abis BAB cuman dielap pakai tisu juga jorok. Isu mengenai budaya makan dengan tangan kembali memanas setelah munculnya kritik dari sejumlah kalangan di Amerika yang menilai kebiasaan tersebut tidak higienis dan tidak layak. Pernyataan bernada merendahkan ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi luas, terutama karena mereka yang mengkritisi tampak tidak memahami konteks budaya di balik kebiasaan tersebut. Namun, gelombang respons dari warga asing yang pernah tinggal di Indonesia justru menunjukkan fakta yang berlawanan. Banyak bule menikmati, memuji bahkan dengan bangga mempraktikkan cara makan ala Indonesia itu. Like this. Very cool. Like this. I'm not capable of making. No, your hand is too high. So you have to be lower. Yeah, like that. Yeah, but then it's also a problem in Italy. Nikmatnya pakai tangan. Ini Mbak Eles sudah seperti Indonesian banget, pakai tangan makannya itu enak. Sambalnya pedas juga. Kalau Mbak Isabel udah lama di Indonesia, udah ahli makan ayam geprek dan sambal pedas. Makan guys. Pertama tuh jongkok. Jongkok tuh wajib. Kedua makan tuh pakai tangan guys. Kita ambil makanan tuh pakai tangan. Oh. Ini guys, kalau bule sudah kelamaan diam di Indonesia kayak gini, nggak ada namanya istilah duduk, harus jongkok. Jongkok itu satu, itu wajib, itu benar-benar wajib itu. Makan ya pakai tangan. Tuh guys, kalau bule sudah di atas 10 tahun di Indonesia emang kayak gini guys. WC duduk aja dipakai jongkok guys. Gila. Bagi sebagian masyarakat barat yang belum mengenal tradisi Asia, makan tanpa alat sering disalahartikan sebagai tindakan yang jorok. Padahal dalam budaya Indonesia, cara makan ini telah menjadi warisan turun-temurun yang memiliki teknik dan etikanya sendiri. Hanya tangan kanan yang digunakan, ujung jari yang dipakai untuk mengambil makanan, dan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan adalah bagian dari aturan yang sudah melekat sejak lama. Teknik ini bukan sekedar cara menyantap makanan, tetapi juga bagian dari pengalaman sensorial yang membuat seseorang lebih dekat dengan makanan yang disantapnya. Selagi kritik dari luar negeri menyebar, para kreator konten asing dan warga asing yang tinggal di Indonesia justru menunjukkan reaksi yang berkebalikan. Berbagai video yang viral memperlihatkan mereka menikmati nasi padang, ayam penyet, hingga beragam hidangan tradisional lain dengan tangan kosong. Wajah-wajah antusias itu memperlihatkan bahwa mereka merasa makan pakai tangan membuat makanan terasa lebih autentik, lebih nikmat, dan memberikan pengalaman yang tak bisa digantikan oleh sendok atau garpu. Respon positif dari bule ini seolah menjadi gambaran nyata bahwa pandangan negatif yang sempat muncul tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Bahkan, banyak dari mereka membandingkannya dengan budaya makan venture food di barat. Burger, pizza, hingga chicken wings, yang juga disantap menggunakan tangan tanpa adanya stigma. Perbedaan cara makan rupanya bukan soal higienis atau tidak,
tetapi lebih kepada kebiasaan dan budaya yang membentuk cara pandang masing-masing masyarakat. Fenomena ini mengingatkan bahwa budaya tidak bisa dihakimi dari satu perspektif saja. Apa yang dianggap berbeda di mata sebagian orang bisa jadi merupakan bagian berharga dari identitas bangsa lain. Kritik yang muncul justru membuat banyak orang asing semakin penasaran dan akhirnya mencoba sendiri pengalaman makan ala Indonesia itu. Banyak dari mereka mengaku bahwa setelah mencoba, menikmati makanan dengan tangan justru terasa lebih hidup dan membuat bumbu masakan Nusantara terasa lebih kuat. It's coconut shred. What part of the bebek is this? It's the breast. Okay. Oh, yeah, I see the ribs. Yeah. We put it the rice like this with the seasoning. And some coconut. Some coconut. We're gonna try it. Okay. Alright. Bismillah. Bismillah. Yum. Yum. So juicy. I thought it was going to be dry. Especially the seasoning as well. It's So good. good. Sir, what are you doing, sir? What are you doing? What are you doing? Udah lihat gua lagi duduk makan di sini. Wah, lu bisa bahasa Indonesia? Bisa lah bahasa Indonesia. Lu nggak lihat nih, lu kira gua apaan? Bule apa? Emang ada bule makan nasi pakai tangan? Mana sih lu? Ngawur sang. Kau nggak lihat gua lagi makan, ha? Ganggu aja kau. Pada akhirnya, perdebatan ini memberikan sorotan positif bagi Indonesia. Kebiasaan makan dengan tangan tidak hanya terbukti aman dan beretika, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat internasional yang ingin merasakan kuliner Indonesia secara autentik. Tradisi yang sempat dianggap jorok oleh beberapa pihak justru menunjukkan pesona yang membuat banyak warga asing jatuh cinta. Sebagai penutupnya, makan dengan tangan sejatinya merupakan budaya turun-temurun yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Tradisi ini bukan sekedar cara menyantap makanan, tetapi juga simbol kebersamaan, kesederhanaan dan kedekatan dengan akar budaya sendiri. Sebuah warisan yang hingga kini tetap dijaga dan terus dibanggakan. Bule macam apa ini makan udah begini tuh. Oh, sambal rendang, makan kaki dikeatasin. Udah orang Indonesia asli dia. Enak sayang?